Pemirsa, diduga remblong bus Transjakarta menabrak dua toko di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan. Seorang warga menderita patah tulang. Video amatir warga merekam detik-detik usai kecelakaan bus Transjakarta yang menabrak dua toko perabotan kantor di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan Sabtu siang. Dalam video, kondisi kepala bus menabrak bagian depan toko hingga mengalami rusak parah. Menurut salah satu korban, peristiwa bermula saat bus berbelok dari arah Manggarai menuju Jalan Minangkabau tiba-tiba menabrak dua bangunan toko dan satu sepeda motor. Diduga rem bus gagal berfungsi atau mengalami remblong. Kecelakaan ini membuat bangunan toko dan satu sepeda motor rusak parah. Satu orang juga dikabarkan mengalami patah tulang dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Warga mengatakan sopir yang merupakan seorang wanita juga mengalami luka-luka. Sementara itu, akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Saharjo menuju Minangkabau sempat tersendat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan remaja pelaku unjuk rasa menangis di hadapan orang tuanya usai diamankan Polres Purbalingga, Jawa Tengah. Para pelaku terlibat aksi anarki melempari Mapolres dengan batu dan benda lainnya. Untuk membuka pintu tersebut, ibu dan bapak maafkan anaknya. Puluhan remaja menangis saat bertemu dengan orang tua mereka dalam pembinaan dan bimbingan psikologis dari tim Polres Purbalingga. Mereka meminta maaf dan menyesali perbuatannya di hadapan orang tua. Sebanyak 43 remaja yang masih berstatus pelajar SMA dan SMP ini diamankan dalam aksi unjuk rasa 30 Agustus lalu di Purbalingga. Para pelaku terbukti melakukan perbuatan anarkis dengan melempari Mapolres Purbalingga menggunakan batu dan benda keras lainnya. Untuk psikologi ini untuk menghindari pikiran atau perbuatan negatif menjadi pikiran positif, yang mana kegiatan ini dihadiri bersama orang tua. Usai diberi pembinaan, puluhan remaja dikembalikan ke orang tua mereka. Diharapkan puluhan remaja tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sejak beberapa waktu terakhir, harga beras naik di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, warga mengantre panjang untuk mendapatkan paket beras gratis dari sebuah kelenteng. Ratusan warga antre demi mendapatkan paket sembako dan beras gratis dari sebuah kelenteng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pengurus kelenteng membagikan 3 kg beras untuk masing-masing warga. Warga antusias mengantre pembagian beras karena harganya yang saat ini tinggi di pasaran. Bagi-bagi sembako. Nah, ini yang didapat tadi apa aja? Beras sama bingkisan, sama jajan. Ya senang, alhamdulillah. Pembagian beras gratis dilakukan sebagai rangkaian dari tradisi Ulambana atau sembahyang rebutan yang rutin digelar kelenteng setiap 1 tahun sekali. Kita pilih beras dikarenakan kita juga untuk sekarang ini harga beras kan lagi mahal, jadi kita bisa membagi beras kepada warga sekitar untuk meringankan beberapa warga sekitar. Saat ini harga beras semakin tinggi. Di pasar tradisional, beras mencapai Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, harga beras semakin hari semakin merangkak naik. Kenaikan harga beras juga dipengaruhi oleh kekosongan beras jenis SPHP di pasaran. Di pasar tradisional Kota Cimahi, harga semua jenis beras naik sejak beberapa waktu terakhir. Beras medium dijual dari Rp14.000 per kilogram, sedangkan jenis premium dijual seharga Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga beras juga dipengaruhi beras jenis SPHP yang kosong sejak beberapa bulan terakhir.
Selain harga beras premium yang terus naik, keberadaan beras medium murah SPHP Bulog juga menghilang di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur. Sulitnya mendapatkan beras ini diduga akibat terbitnya aturan baru dari Bulog, yaitu pedagang harus mengisi aplikasi untuk memesan beras SPHP. Aturan baru ini menjadi kendala bagi distributor karena keterbatasan pemahaman pada aplikasi yang harus diisi. Atau gimana dapat SPHP itu? Yang kemarin itu suruh ngisi itu link Aplikasi. ya, cuma belum ada Realisasi. begitu loh. Oh, emang SPHP dicari masyarakat juga? Iya, banyak yang cari. Banyak yang cari ya. Beras sekarang kan lagi Murah soalnya ya. Berarti Sementara itu di Jakarta harga beras premium kembali naik dan langka. Salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, harga beras premium mencapai Rp20.000 per kilogram. Pedagang beras premium di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat menyatakan beras premium kini semakin langka di pasaran. Harga sebelumnya Rp18.000 per kilogram, kini meningkat mencapai Rp20.000 per kilogram. Untuk harga beras premium karungan dengan isi 20 kg melonjak mencapai Rp380.000. Ya, selain harga beras yang tinggi, sejumlah beras SPHP juga sulit ditemukan. Lalu bagaimana pantauan harga beras di Pasar Palmerah, Jakarta? Ada rekan kami Henry Aprila di sana. Selamat siang Henry, apakah harga beras di Pasar Palmerah juga mengalami kenaikan dan kelangkaan? Seperti apa di sana? Ya, kalau untuk harga beras sendiri, Syafa, ini kami sedang berada di salah satu pasar tradisional, yakni di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, yang memang kalau kami tanya pun, ini sejumlah harga beras juga sudah mulai meningkat di sini. Bahkan tidak hanya meningkat harganya, namun juga kelangkaan dari barangnya juga ini juga kami pantau pun kami tanya tadi juga cukup langka, bahkan ketersediaan ini cukup terbatas. Yang juga tadi kami disampaikan ataupun sedikit bertanya kepada salah satu pedagangnya bahwa memang selain hanya beras premium ini yang langka, namun juga di Pasar Palmerah ini juga ini sedikit sekali untuk stok ketersediaan dari beras premium. Karena untuk harganya ini dari yang semulanya Rp18.000 kini menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Bahkan disampaikan kenaikan ini baru terjadi sekiranya di bulan Agustus kemarin, sehingga ini mengakibatkan sejumlah konsumen juga beralih pembeliannya tidak menjadi pembelian ke beras premium namun beralih ke beras medium, karena mengingat sejumlah beras medium pun kini harganya juga cukup melonjak dari yang awalnya Rp13.000 per kilogramnya kini mencapai di Rp14.000 per kilogramnya. Tadi pun juga kalau kami tanya sejumlah konsumen maupun pembeli yang menyebutnya bahwa memang selain hanya harganya yang meningkat, juga ini juga cukup sulit beras premium ditemukan di sejumlah pasar tradisional, bahkan juga di beberapa toko-toko yang menjual beras. Bahkan selain itu juga ini akibatnya karena adanya kesulitan dari stok ataupun ketersediaan beras premium sendiri, yang kemudian juga ini sangat berpengaruh dari pembelian ataupun pemasukan dari para penjual untuk pemasukan beras ataupun pembelian beras premium sendiri, yang tentunya juga harapannya dari para pembeli maupun dari para penjual mengharapkan bahwa pemerintah dapat memperbaiki sistem ini agar pembelian ataupun penghasilan dari beras premium ini dapat kembali pulih dan juga harganya pun juga cukup stabil. Sementara Syafa. Baik, terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, momen libur panjang penumpang Wush naik hingga 20%. KCIC bahkan hadirkan promo gratis masuk sejumlah destinasi wisata Bandung hingga diskon hotel dan kuliner. Peningkatan volume penumpang Wush di momen libur dalam rangka Maulid Nabi yang berdekatan dengan akhir pekan mulai terjadi sejak Kamis 4 September kemarin dengan penjualan tiket mencapai 19.000 tiket. Bahkan okupasi sejumlah kereta pada keberangkatan malam hari mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan minggu lalu, jumlah tersebut meningkat hingga 20%. KCIC juga mengajak masyarakat memanfaatkan momen liburan panjang akhir pekan kali ini untuk menikmati program promo dan menjelajahi berbagai destinasi wisata dan kuliner di Bandung dan sekitarnya.
Program promo tersebut dihadirkan melalui kerjasama KCIC dengan berbagai destinasi wisata, kuliner, dan hotel untuk memberikan pengalaman liburan yang lebih istimewa bagi penumpang. Cukup menunjukkan tiket bus, penumpang dapat menikmati berbagai penawaran menarik, mulai dari tiket masuk gratis hingga diskon penginapan dan kuliner. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov Jakarta menggelar acara Jakarta Bersolawat memperingati Maulid Nabi Muhammad dan doa kebangsaan di Monas, Jakarta Pusat. Acara dihadiri oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Ribuan jemaah Majelis Nurul Mustafa dan warga sekitar memenuhi lapangan Monas, Jakarta. Acara Jakarta Bersolawat dimulai pukul 6 sore atau ba'da maghrib. Kegiatan digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sekaligus doa bersama untuk bangsa Indonesia. Gubernur Pramono Anung menyampaikan Jakarta Bersolawat sebagai momentum penting untuk memperkuat iman dan takwa warga Jakarta. Dan perlu kami sampaikan juga, pemirsa, truk tangki pengangkut minyak kelapa sawit menabrak rumah dan 3 kendaraan di Asahan, Sumatera Utara. Kecelakaan terjadi akibat rem truk blong. Truk tangki yang melaju tak terkendali akhirnya terhenti usai menabrak pagar rumah warga di Jalan Lintas Sumatera Masehi, Air Batu, Asahan, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan ini, truk mengalami ringsek berat pada bagian depan dan sopir mengalami luka. Sebelumnya, truk sempat melaju kencang dari arah turunan dan melebar ke kanan sehingga menabrak 3 kendaraan yang melaju dari arah berlawanan. Sementara menurut rekan pengemudi truk tangki, kecelakaan terjadi akibat truk mengalami remblong dan pengemudi tak dapat mengendalikan kendaraannya. Remnya belum, jadi tidak ada di kemari. Gitu. Pas di turunan ya Pak? Ya, turunan itulah dia mulai rem belum. Nggak ada korban ya Pak? Jarang ada. Bapak inilah luka-luka ya Pak? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini dan kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Angin kencang merobohkan rumah seorang petani di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Saat kejadian, aliran listrik juga terputus. Angin kencang menyisakan duka bagi Amiruddin, seorang petani yang tinggal rumah panggung di lingkungan Bungang, Baado, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamun, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Rumah milik Amiruddin yang lama ia tinggali bersama keluarganya rata dengan tanah setelah dihantam terjangan angin yang sangat kencang. Amiruddin berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah dan pusat. Kalau yang Amiruddin kerugian kurang lebih 30 juta. Saya sebagai Kepala Lingkungan Bungang Baado siap menyampaikan kepada pemerintah setempat, khususnya Pak Dandim, Kapolres, Pak Bupati untuk membantu saya di wilayah Kelurahan Panaikang. Tak hanya merobohkan rumah, akibat angin kencang, aliran listrik juga terputus di daerah tersebut. Tidak ada korban jiwa, kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaing Mamuk, iNews melaporkan. Pemirsa, geger seorang wanita ditemukan tewas di aliran Sungai Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara di Grogol, Petamburan, jasad pria ditemukan tersangkut. Warga digemparkan dengan temuan jasad wanita di aliran Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur. Saat ditemukan, korban mengenakan pakaian lengkap dengan posisi tertelungkup, namun tidak ditemukan identitasnya. Akibat kejadian ini, kemacetan terjadi dari arah Cawang menuju Bekasi. Kasus ini diselidiki aparat Polsek Durensawit. Lewat di jembatan besi ini, pas saya kok pengen nengok, loh, kok kayak mayat gitu. Akhirnya saya deketin, terus saya ngambil ini nih, saya ketuk-ketuk punggungnya, dikira saya manekin atau patung lah. Loh, kok kayak mayat manusia gitu, ininya mengkerut kulitnya. Sementara itu di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, jasad pria ditemukan tersangkut tumpukan sampah di Kali Banjir Kanal Barat, Jalan Mawardi.
petugas mengevakuasi korban menggunakan tangga dan tali. Pada tubuh korban didapati luka kulit terkelupas serta memar di dada. Namun identitasnya tidak ditemukan. Korban diperkirakan berusia sekitar 30 hingga 40 tahun. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Bagi warga yang kehilangan anggota keluarga diimbau untuk mendatangi Rumah Sakit Polri Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Kecamatan Pacet, Mojokerto digegerkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di jurang jalur Mojokerto Batu. Diduga potongan tubuh tersebut merupakan korban mutilasi. Tim Inafis Satreskrim Polres Mojokerto melakukan penyisiran setelah ditemukannya puluhan potongan tubuh manusia yang tercecer di jurang jalur Mojokerto Batu, Kecamatan Pacet. Seluruh potongan tubuh diduga korban mutilasi ditemukan dalam kondisi hangus, diduga sengaja dibakar pelaku untuk hilangkan jejak. Potongan tubuh awalnya ditemukan pencari rumput yang berada di sekitar TKP. Saksi kemudian langsung melapor ke Polsek Pacet. Sementara itu, polisi belum pastikan identitas maupun jenis kelamin korban. Ceritanya saya akan cari rumput, rumput di bawah sini. Nah, kok ini kok ada kayak daging. Baru saya ngerumput lagi dari arah timur. Lalu saya melihat kaki, potongan kaki. Potongan kaki itu bagian mana, Mas? Bagian bawah, kaki bawah, kiri atau kanan dulu. Terus nggak jelas, pokoknya saya langsung balik telepon teman. Untuk sampai dengan saat ini saya tidak bisa memastikan identitas daripada korban seperti apa. Apakah laki atau perempuan kita tidak bisa memastikan, umur berapa kita tidak bisa memastikan, dan juga dugaan-dugaan terkait proses, baik itu proses kematian, proses kenapa ada ditemukan potongan tubuh sini, kita tidak dapat memastikan. Semuanya masih terus kita selidiki, kami mohon doanya semoga bisa. Ada kemungkinan? Kini puluhan potongan tubuh manusia tersebut dibawa ke Lab 4 RS Bayangkara Porong Sidoarjo untuk diselidiki. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Ya, tergantung di halaman depan rumah seekor burung kicau langka bernilai belasan juta rupiah raib dicuri pria tak dikenal di kawasan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi pelaku membawa kabur burung di siang bolong itu terekam jelas kamera pengawas. Pria tak dikenal ini menunjukkan gelagat mencurigakan saat memasuki gang pemukiman di Jalan Taruna, Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah sempat nongkrong di gang sambil mengawasi situasi sekitar, pelaku kembali masuk ke dalam gang dan langsung mengambil sebuah kandang berisikan burung kicau yang tergantung di halaman depan rumah. Aksi pencurian terjadi siang hari bertepatan dengan waktu sholat Jumat. Pelaku berhasil membawa kabur seekor burung kicau langka jenis cucak rowo seharga belasan juta rupiah. Ya, kayaknya sih udah mantau nih, keliling gang, bolak-balik. Pelaku berapa orang, Pak? Satu yang ngambil, yang satu nunggu di jalan raya, tali motor. Pak, yang diambil burung apa, Pak? Cucak rowo. Seharga berapa, Pak? Dulu belinya aja 6,5, masih umur 2 bulan tuh. Nah, sekarang udah kisaran sampai berapa nih, Pak? Bisa di atas 10 lah kali ya. 10 juta. Iya. Nah, ini tadi informasinya pelaku hari itu juga sudah ditangkap gitu, Pak. Dari informasi yang ada gimana? Jadi ngambil jam 12:04. Nah, kena tuh jam 6:18 pas maghrib lah. Berbekal CCTV, pemilik burung berhasil melacak keberadaan dan mengamankan pelaku. Lantaran burung tersebut telah dijual pelaku kepada tetangganya seharga Rp150.000, korban pun harus menebusnya agar bisa membawa kembali burung peliharaannya itu. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jabar dan tim penembak jitu dari TNI Polri diterjunkan dalam operasi penangkapan macan tutul lepas dari kandang karantina di objek wisata Lembang Park and Zoo, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Titik pencarian yang luas membuat tim penembak jitu dari TNI Polri diterjunkan dalam operasi penangkapan macan tutul yang lepas dari kandang karantina ketika akan dilakukan observasi untuk dilepaskan di alam liar. Namun karena stres saat dimasukkan di kandang karantina, macan tutul yang dievakuasi dari Balai Desa Kutamandarakan Maleber, Kabupaten Kuningan sampai saat ini berkeliaran bebas di kawasan Cisarua dan Parompong, Kabupaten Batu. Lembang Park and Zoo menurunkan penembak jitu untuk mengambil keputusan saat diperlukan. Namun prioritas awal dari penangkapan dalam kondisi hewan masih hidup, karena macan tutul termasuk hewan yang dilindungi. Hewan ini diusahakan ditangkap hidup-hidup, karena macan tutul termasuk hewan yang dilindungi. Artinya kita berikhtiar, kita tangkap si macan ini dalam kondisi hidup. Namun jika memang nyatanya di lapangan terjadi hal yang tidak diinginkan, atas izin dari pihak yang berwenang, kita diperbolehkan untuk menembak mati macan tersebut. Macan tutul adalah satwa yang aktif di malam hari. Saat ini belum ada evakuasi warga, karena satwa tersebut cenderung menghindari manusia dan akan mencari tempat yang nyaman, banyak pohon atau kubangan air. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yono, iNews melaporkan. Pemirsa, kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Di Medan, Sumatera Utara, seorang wartawan media online ditemukan tewas dengan luka di sekujur tubuh. Seorang jurnalis media online di Kota Medan, Niko Saragih, tewas dengan sejumlah luka di wajah, tangan, dan kaki. Sebelum dinyatakan tewas, Niko sempat dilarikan ke Rumah Sakit Advent Medan oleh pemilik kos tempat korban tinggal. Pria yang tinggal di Jalan PWS Medan Petiasa ini ditemukan tak sadarkan diri di kamar mandi oleh teman wanitanya. Ibu korban menduga kematian anaknya diduga tak wajar karena ada sejumlah luka di tubuhnya. Tidak percaya kami itu, tidak percaya kami, pasti ada kekerasan itu. Sementara itu, polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dan menelusuri indikasi kematian tak wajar dengan memeriksa sejumlah saksi. Untuk hal itu kami masih mendalami, kami masih melakukan penyelidikan. Saat ini jenazah Niko Saragih diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pelaku modus pecah kaca mobil gasak uang 1 miliar rupiah. Pelaku berhasil ditangkap warga setelah bersembunyi di hutan. Pelaku keluar dari persembunyiannya karena kelaparan dan kelelahan. Inilah kedua pelaku pencurian uang 1 miliar rupiah di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat pada 11 Agustus 2025 lalu. Mereka berhasil diamankan warga desa Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau pada hari Jumat siang saat bersembunyi di hutan desa setempat. Keduanya tampak lemas kelaparan karena hanya bisa memakan pisang dan singkong yang dicuri di sekitar kebun, tepatnya bersembunyi selama 25 hari. Uang yang dicuri sebesar 1 miliar rupiah tanpa ditaruh di dalam sebuah keranjang hingga basah. Warga menyerahkan kedua pelaku ke Polres Lamandau dan selanjutnya diserahkan ke Polres Kota Waringin Barat. Polisi menyebutkan ada 3 tersangka. 2 tersangka yang kelaparan di hutan yakni Proskan dan Iwan Susanto, dan 1 tersangka S yang sebelumnya sudah ditangkap di Kalimantan Barat. Jumlah uang yang diamankan ini tidak berjumlah total 1 miliar rupiah, sudah berkurang dengan total sekitar 900-an juta, di mana juga ini saat diamankan uang dalam keadaan basah. Sebelumnya, kasus kriminal dengan modus pecah kaca mobil dan mengambil uang sekitar 1 miliar rupiah di dalamnya terjadi pada Senin 11 Agustus 2025. Korban mengaku kaget usai makan mendapati mobilnya dalam kondisi pecah kaca tengah sebelah kiri dan uang ditaruh di tas warna kuning yang diletakkan di jok tengah sudah raib di gondol maling.
Para pelaku merupakan pencuri spesialis pecah kaca mobil yang sudah beraksi di 3 provinsi di Kalimantan, yakni Kalteng, Kalbar, dan Kaltib. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Tragis, ibu dan 2 anaknya ditemukan tewas di rumah kontrakan di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung. Ketiganya ditemukan tewas setelah suami korban mendobrak pintu rumah dibantu warga. Warga Kampung Cai, Desa Kiangroke, Banjaran, Kabupaten Bandung digegerkan dengan peristiwa kematian ibu rumah tangga dan 2 anaknya di rumahnya. Tim Inavis dari Satreskrim Polresta Bandung yang melakukan olah TKP menemukan selembar surat wasiat yang diduga ditulis oleh korban. Berisi curhatan hati tentang masalah ekonomi dan rumah tangganya. Korban ditemukan pertama kali oleh suaminya yang baru pulang bekerja pukul 4 pagi. Curiga tak mendapat respon saat ketuk pintu. Suami korban langsung mendobrak pintu dibantu dengan warga lain. Ya, dilihat, nutup itu pantulnya kunci. Ya ada teman-teman saya, ya teman suaminya yang didobrak itu pantulnya. Itu udah ada. Yang meninggalnya siapa aja itu, Pak? Istrinya, anaknya 2. Polisi telah periksa 5 orang saksi dalam kasus ini. Tersebut saat ini sudah kita lakukan evakuasi ke rumah Sartika Asih, dan kami juga menemukan dari hasil olah TKP ada surat wasiat atau surat yang ditulis oleh terduga mungkin korban yang isinya adalah menceritakan terkait dengan permasalahan keluarga dan permintaan maaf kepada keluarga beserta kepada kedua anak korban yang meninggal. Ketiga jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Kota Bandung untuk diautopsi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Seorang pria di Pagar Alam, Sumatera Selatan ditangkap polisi karena menjual daging kucing. Pelaku membohongi para pelanggannya dengan mengaku menjual daging kambing muda seharga Rp100.000 per kilogram. Polisi meringkus Sujadi, pria berusia 55 tahun yang menjual daging kucing di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pelaku membohongi pelanggannya dengan mengaku menjual daging kambing muda. Pelaku menjual daging kucing ini secara berkeliling. Daging dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Pelaku mengaku sudah menjual lebih dari 100 ekor kucing selama 4 bulan terakhir. Kucing ditangkap pelaku dari kawasan pasar dan permukiman warga. Dari keterangan pelaku, sementara ini yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut sudah lebih dari 4 bulan. Kemudian kucing yang sudah dipotong dan dijual lebih dari 100 ekor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Yudi Faiman, iNews melaporkan. Pasca maraknya aksi anarkistis pada saat unjuk rasa di beberapa titik di Jakarta, polisi masih terus melakukan penyelidikan mendalam. Polisi juga berjanji akan mengusut tuntas secara transparan. Pasca maraknya aksi anarkistis pada saat demonstrasi di beberapa titik di Jakarta, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam. Polisi berjanji akan mengusut tuntas secara transparan para pelaku yang menjadi provokator serta pelaku anarkistis tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi menyebut polisi masih terus mengusut aktor utama di balik aksi anarkistis yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Yang jelas komitmen Polda Metro Jaya untuk atau akan menindak tegas pelaku aksi anarkis, dan komitmen Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas aktor utama, aktor penggerak utama di balik kerusuhan. Ini masih berproses, ya, mohon waktu. Sementara Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan tindakan seluruh aparat berada di koridor hukum dan mengedepankan hak asasi manusia.
Pemerintah juga menjamin kebebasan berpendapat masyarakat. Yang mengkoordinasikan di bidang hukum dan HAM untuk memastikan tindakan seluruh aparat penegak hukum itu berada di koridor hukum dan mengedepankan hak-hak asasi manusia. Dan ini juga ditekankan oleh Pak Presiden, jangan sampai ada satu tindakan itu di luar dari koridor hukum yang berlaku. Rakyat tidak perlu merasa takut, merasa khawatir ya, karena pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapat, ungkapan perasaannya melalui unjuk rasa sepanjang itu dilakukan dengan damai. Hingga kini, polisi telah mengamankan 43 tersangka yang terlibat dalam aksi anarkis tersebut dan masih melakukan pemeriksaan terhadap puluhan tersangka tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya pemirsa, tuntutan 17+8 dari rangkaian unjuk rasa yang terjadi di Jakarta sejak akhir Agustus perlahan-lahan mulai mendapatkan jawaban. Perwakilan warga dan mahasiswa pun diundang ke istana untuk berdialog dengan pemerintah. Demo awal yaitu pada tanggal 25 Agustus di mana para peserta demo menyuarakan kekecewaannya terhadap anggota DPR RI yang menaikkan tunjangan. Ketegangan pun sempat terjadi pada demo di depan gedung DPR RI ini. Kemudian pada tanggal 28 Agustus, aksi unjuk rasa kembali digelar. Tuntutannya kali ini adalah kebijakan ketenaga kerjaan mulai dari outsourcing dan meminta kenaikan upah minimum buruh. Dari rangkaian aksi yang terjadi di Indonesia, terangkumlah tuntutan warga yaitu 17+8. Di mana 17 tuntutan harus dipenuhi paling lambat tanggal 5 September dan 8 tuntutan lainnya harus diwujudkan maksimal jangka waktu 1 tahun ke depan. Istana Kepresidenan menerima sejumlah perwakilan mahasiswa untuk berdialog secara langsung di Jakarta. Dalam dialognya, kedua pihak berdiskusi mengenai tuntutan 17+8 yang menjadi fokus utama. Kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu. Titik tekannya di mana titik tekan? Oke, baik, titik tekan pertama mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini kami segera secara lantang juga atas nama BMC Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar seperti itu kawan-kawan. Tanggapannya cukup baik. Tadi kami diberikan waktu kurang lebih nanti belum tahu ya waktunya berapa, tapi tadi Bapak Mensesnek sudah memberikan respon yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden. Kebetulan memang tadi sebetulnya Pak Presiden ingin menemui kami, namun ada acara maulid di Istiqlal kebetulan. Dialog bertujuan menjembatani aspirasi mahasiswa dengan kebijakan pemerintah untuk mencari titik temu demi kemajuan bangsa. Pak, ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang, untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai bersama. Pihak istana menegaskan pemerintah serius mencatat dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Selain dengan mahasiswa, pihak istana juga akan terus menggelar dialog bersama dengan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Wakil Ketua DPR Suhmi Dasko Ahmad menanggapi tuntutan 17+8 masyarakat. Ia menyampaikan DPR akan meniadakan tunjangan rumah anggota DPR hingga memproses anggota bermasalah ke Mahkamah Kehormatan Dewan. RRI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon,
kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sukmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Jujun Ahmad Samsud. Dan berikut keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR menjawab tuntutan 17+8. DPR sepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR sejak 31 Agustus 2025. Kedua, DPR juga melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri anggota DPR terhitung sejak 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Selanjutnya, DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR meliputi biaya langganan daya listrik dan jasa telepon, biaya komunikasi intensif, biaya tunjangan transportasi. Kemudian, anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Selanjutnya, pimpinan DPR meminta Badan Kehormatan DPR berkoordinasi dengan Mahkamah Parpol masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR dimaksud. DPR juga akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ya, berdasarkan keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi di DPR, DPR telah memutuskan tidak lagi beri tunjangan perumahan bagi para anggotanya. Dan berikut pendapatan anggota DPR sebelum dan setelah tunjangannya dipangkas. Pendapatan anggota DPR dalam sebulan sebelum dan setelah dipangkas, anggota DPR mendapat gaji pokok 4,2 juta rupiah. Sementara itu, untuk tunjangan melekat sebelum dan setelah dipangkas, anggota DPR tetap mendapat Rp420.000 untuk istri atau suami, Rp168.000 untuk anak, dan Rp2 juta uang sidang per paket. Kemudian untuk sebelum dan setelah dipangkas, tunjangan jabatan anggota DPR tetap mendapat Rp9,7 juta dan beras per jiwa Rp30.090. Sementara itu sebelum dipangkas, anggota DPR mendapat PPh pasal 21 yakni Rp2.699.813, kini setelah dipangkas ditiadakan. Kemudian untuk tunjangan konstitusional sebelum dipangkas, anggota DPR mendapat tunjangan kehormatan Rp5.580.000. Setelah dipangkas meningkat menjadi Rp7.187.000. Tunjangan komunikasi sebelum dipangkas mendapat Rp15.554.000 dan setelah dipangkas tunjangan komunikasi intensif dengan masyarakat meningkat menjadi Rp20.033.000. Lalu untuk tunjangan peningkatan fungsi sebelum dipangkas Rp3.750.000 dan setelah dipangkas tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran menjadi Rp4.830.000.
Selanjutnya, sebelum dipangkas, anggota DPR mendapat tunjangan listrik dan telepon Rp7.700.000, asisten anggota Rp2.250.000 dan tunjangan rumah Rp50 juta. Setelah dipangkas, ketiga tunjangan tersebut ditiadakan. Selanjutnya pemirsa, sebelum dipangkas tidak ada honorarium fungsi dewan yang meliputi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Setelah dipangkas terdapat honorarium fungsi dewan yang meliputi legislasi Rp8.461.000, pengawasan Rp8.461.000, dan anggaran Rp8.461.000. Ya, dari data tersebut pemirsa, total sebelum dipangkas per bulan, anggota DPR mendapat total Rp104.051.903. Dan setelah dipangkas, total bruto yang didapat anggota DPR Rp74.210.680. Kemudian dipotong pajak PPh 15% dari tunjangan konstitusional sebesar Rp8.614.950, sehingga take home pay mencapai Rp65.595.730. Sementara itu pemirsa, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi meminta DPR kembali mengevaluasi seluruh tunjangan anggota dewan menyusul masih tingginya gaji yang diterima oleh anggota DPR. Tunjangan lain yang diterima oleh anggota DPR masih terlihat cukup tinggi. Jumlah total take home pay per bulan sampai 65 juta itu masih cukup fantastis, ya. Apalagi kita lihat item tunjangan yang diterima itu nampak ada tumbang tindih, misalnya terkait tunjangan kehormatan anggota DPR. Pada saat yang sama ada juga tunjangan jabatan DPR, kan? Itu dua hal yang nampaknya sama saja, tapi diberikan dalam bentuk dua tunjangan yang berbeda. Kemudian ada juga tunjangan komunikasi intensif. Selama ini tunjangan itu sudah cukup tinggi dengan 20 juta per bulan, ya. Tapi apakah anggota DPR itu menjadi semakin dekat dengan rakyatnya? Kan tidak. Jadi tidak ada gunanya itu komunikasi intensif itu. Atau minimal kalau masih diperlukan jumlahnya tidak sampai 20 juta per bulan. Jadi bagi saya sebagai respon awal evaluasi dan juga keputusan mengevaluasi beberapa nominal tunjangan dan juga jenis tunjangan yang diterima anggota DPR, kita apresiasi. Tapi pada saat yang sama kita menuntut DPR agar secara mendalam meneliti lagi jumlah atau variasi tunjangan yang mereka terima dan juga besaran tunjangan per item. Anggota DPR yang telah purna tugas mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Uang pensiun ini diberikan termasuk kepada mereka yang hanya menjabat 1 bulan saja. Seluruh anggota DPR RI berhak mendapatkan uang pensiun seumur hidupnya. Besaran uang pensiun yang diterima bergantung pada lama masa jabatannya. Dalam surat keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR terutama bahwa pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti secara hormat berhak memperoleh pensiun. Besaran pensiun sekurang-kurangnya 6% dan sebesar-besarnya 75% dari dasar pensiun. Bagi anggota yang menjabat selama 2 masa jabatan berhak mendapatkan pensiun paling tinggi sebesar Rp3.639.540 per bulannya. Bagi anggota DPR yang menjabat selama 1 periode, paling tinggi mendapatkan uang pensiun sebesar Rp2.935.704 per bulannya. Sementara bagi anggota DPR yang hanya menjabat selama 1 hingga 6 bulan, berhak mendapatkan pensiun sebesar Rp401.894 per bulannya. Uang pensiun ini diterima oleh anggota DPR yang berhenti dengan hormat seumur hidupnya. Pembayaran uang pensiun dihentikan ketika anggota DPR meninggal dunia, namun setelah itu diterima keluarganya dengan ketentuan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, kabar baik datang dari guru non-PNS di lingkungan Kementerian Agama. Pemerintah resmi menaikkan tunjangan profesi guru non-PNS dari 1,5 juta menjadi 2 juta rupiah per bulan. Pemerintah resmi menaikkan tunjangan guru non-PNS binaan Kementerian Agama dari 1,5 juta rupiah menjadi 2 juta rupiah. Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar saat acara doa bersama ASN Kemenak pada Jumat 5 September 2025. Di balik kemuliaan profesi itu, guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak. Ya, pemerintah melalui Kementerian Agama yang saya pimpin sekarang ini terus berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut dengan berbagai langkah. Tahun ini ada kenaikan tunjangan profesi bagi 227.147 guru non-PNS sebesar Rp500.000 per bulan. Tunjangan yang semula hanya 1,5 juta rupiah per bulan menjadi 2 juta. Menurut Menak, keputusan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi para guru yang selama ini berjuang mencerdaskan generasi bangsa meski statusnya bukan aparatur sipil negara. Data Kemenak mencatat sedikitnya 227.147 guru non-PNS akan menerima kenaikan tunjangan ini. Tambahan 500.000 setiap bulan ini diharapkan bisa membantu meringankan beban kebutuhan hidup sekaligus meningkatkan semangat kerja para guru. Tim Liputan iNews melaporkan. Kali ini saya akan membacakan sejumlah komentar netizen di berbagai sosial media dalam segmen Jari Netizen terkait sejumlah topik yang menjadi sorotan masyarakat selama sepekan ini, pemirsa. Ya, pemirsa, topik yang pertama datang dari DPR RI yang menjawab 17+8 tuntutan rakyat dengan menghentikan dan pangkas sejumlah tunjangan. Komentar pertama, pemirsa, datang dari @Stefani Hardi yang mengatakan gaji DPR lebih baik samain kayak rakyat. Gajinya juga UMR dan no fasilitas tunjangan mewah sama sekali. Komentar selanjutnya, pemirsa, datang dari warna-warni _8 Unia yang mengatakan DPR berani berbenah, langkah konkret dan keberanian potong fasilitas menunjukkan keseriusan. Publik harus terus awasi agar tidak kembali ke pola lama. DPR RI akan memangkas tunjangan. Masih dari topik yang sama, pemirsa, DPR menjawab 17+8 tuntutan rakyat. Dari komentar selanjutnya dari Alexander 08, pemirsa, semoga jadi awal yang baik buat transparansi dan penghematan anggaran negara. Kemudian dari @Hopi6, akhirnya ada kegebrakan nyata, DPR berani ngurangin fasilitasnya sendiri, patut diapresiasi. Kemudian, pemirsa, topik selanjutnya datang dari Nadiem Makarim yang menjadi tersangka korupsi laptop yang juga menuai komentar di media sosial, pemirsa, dari @Amur_Tapiah. Saya percaya sama Pak Nadiem. Ayo speak up, Pak, bongkar semuanya. Kemudian dari @Kataheni, ya udah, tinggal speak up aja semua, bongkar, nggak usah takut kalau memang nggak salah. Masih dari topik yang sama, pemirsa, tentang Nadiem Makarim jadi tersangka korupsi laptop. Ini dari sejumlah netizen, juga dari @Ismail Bizae Visa. KPK atau aparat tidak mungkin berani menangkap seseorang jikalau tidak punya bukti. Kemudian dari MA.Liki572, inilah alasan RUU perampasan aset harus segera disahkan itu. Topik terakhir, pemirsa, yang tidak kalah mencuri perhatian netizen adalah Prabowo berdiri sejajar dengan Putin dan Xi Jinping di Parade Militer Victory Day, pemirsa. Di mana komentar pertama ini datang dari @Sari Agustanti. Sehat selalu Bapak Presiden Prabowo Subianto, amin. Kemudian dari Atala Official, keren Pak Presidenku Prabowo. Kemudian, pemirsa, dari selanjutnya adalah dari @Akila5518, bangga nggak? Banggalah. Semoga bisa belajar dari orang hebat itu ya, Pak, untuk kemajuan negeri kita tercinta ini. Dan terakhir, pemirsa, ini dari @Fetiyaris, semoga pulang dari sana Bapak dapat masukan baik dari mereka dan bertindak lebih tegas lagi.
Dan pemirsa, itu dia tadi sejumlah pendapat masyarakat di kolom komentar sosial media pemirsa pilihan redaksi iNews terkait 3 topik yang tengah jadi sorotan selama sepekan ini pemirsa. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang pedagang di Pagar Alam Sumatera Selatan ini ditangkap polisi karena menjual daging kucing. 4 bulan pelaku menipu para pelanggannya dengan mengaku menjual daging kambing muda seharga Rp100.000 per kilogramnya. Polisi meringkus Sujadi, pria berusia 55 tahun yang menjual daging kucing di Pagar Alam Sumatera Selatan. Pelaku membohongi pelanggannya dengan mengaku menjual daging kambing muda. Pelaku menjual daging kucing ini secara berkeliling. Daging dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Pelaku mengaku sudah menjual lebih dari 100 ekor kucing selama 4 bulan terakhir. Kucing ditangkap pelaku dari kawasan pasar dan permukiman warga. Dari keterangan pelaku, sementara ini yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut sudah lebih dari 4 bulan. Kemudian kucing yang sudah dipotong dan dijual lebih dari 100 ekor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pagar Alam Sumatera Selatan, Yudi Faiman, iNews melaporkan. Lalu pemirsa, apa bahayanya bagi warga yang sudah mengkonsumsi daging kucing selama 4 bulan pemirsa? Untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama Profesor Ari Fahrial Syam, dokter sekaligus guru besar ilmu penyakit dalam FKUI. Selamat siang Profesor Ari. Ya, selamat siang Mas. Profesor, ini kembali menghebohkan Indonesia, kembali lagi ada orang yang menjual daging kucing secara ilegal. Ini kalau dari sisi medisnya Anda melihat ini sebagai masyarakat mengkonsumsi daging kucing ini seperti apa? Ya, pertama jelaskan di sini penipuan ya, karena masyarakat tidak tahu bahwa yang diperjualbelikan itu adalah daging kucing ya. Kita tahu sebenarnya kucing ini adalah hewan peliharaan dan memang dagingnya ini tidak layak atau tidak boleh dikonsumsi begitu ya. Kenapa ya? Karena daging, kita tahu bahwa kucing ini kan hewan liar sebenarnya, sejatinya hewan peliharaan, tapi maksudnya dia kan bisa mengkonsumsi apa saja begitu, sehingga beberapa potensi penyakit pun bisa ada pada daging tersebut. Yang paling sering kita sebut itu namanya toksoplasmosis, yaitu suatu infeksi parasit yang bisa ditularkan melalui daging kucing tersebut. Dan ini kemudian juga bisa, misalnya kalau ini kucing pun juga bisa kena rabies, itu kan juga bisa ya, kena rabies daging yang mengandung ada rabies virusnya begitu. Kemudian juga infeksi cacing, itu juga beberapa cacing misalnya cacing ankylostoma istilahnya kita itu juga bisa ada di dalam daging si kucing tersebut gitu. Iya, Profesor, kan kalau tadi Profesor bilang ada toksoplasma, ada cacing juga. Nah, tadi ada rabies. Kita biasa mengetahui rabies itu ditularkan karena gigitan. Nah, ini karena daging apakah bisa juga masih meskipun sudah dimasak? Betul. Jadi, nah ini kan tergantung ya bagaimana cara memasaknya. Dan kemudian kan pada proses sebelum memasaknya itu kan kalau arti gini, kalau itu benar-benar daging rabies kan kuncinya kita mesti langsung dikubur gitu kan ya. Nah kalau orang yang nggak tahu ini ternyata ada unsur rabiesnya kan dia pada proses, kalau udah jadi makanan mungkin udah mati gitu. Tapi pada proses pemasakannya itu yang bisa saja tercemar dari virus yang ada pada si daging kucing tersebut begitu. Oke, ini kan Profesor sudah 4 bulan lamanya pelaku ini menjual secara ilegal daging kucing tersebut. Nah, bila seseorang sudah terlanjur atau mengkonsumsi daging kucing tersebut, Profesor, ini pemeriksaan kesehatan apa sebaiknya harus dilakukan? Ya, jadi sebenarnya begini ya, sebenarnya untuk saya juga sering menemukan pasien-pasien misalnya yang artinya gini, pada kucing yang hidup saja itu istilahnya bulunya misalnya bisa juga menjadi alergen buat seseorang ya. Kemudian yang sering tadi yang toksoplasma ini, jadi dia secara langsung mungkin nggak ketahuan ininya, tapi nanti misalnya kalau dia timbul masalah, misalnya pada wanita infertilitas misalnya kan gitu. Nah, kemudian kalau ini dikonsumsi pada ibu hamil ini bisa menyebabkan abortus, keguguran atau cacat pada bayinya gitu. Nah ini yang kan hal-hal yang artinya misalnya terjadi pada seseorang ya yang sudah mengkonsumsi itu ya jangan-jangan memang ada kandungan toksoplasmosis pada pada
makanan atau dalam hal ini kita bilang daging kucing yang dikonsumsi tersebut gitu. Jadi dampaknya itu bisa seperti itu terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi daging kucing yang sudah mengandung toksoplasmasis itu gitu. Jadi resikonya memang lebih banyak pada wanita ya kalau kita bilang baik tadi ini dia kesulitan untuk mendapatkan kehamilan satu yang kita bilang infertil, satu lagi juga kalau dia hamil dia bisa keguguran, bahkan kalau dia melahirkan itu bisa menyebabkan kecacatan. Jadi memang sebenarnya ada mohon maaf aja kucing hidup pun kalau dia arti kucing yang apa namanya yang tidak kontrol teratur ke dokter hewan itu pun juga berisiko ya, karena saya juga berapa kali menemukan ketika saya lihat di trace toksoplasma ya saya tanya punya kucing nggak, punya gitu, bagaimana, bahkan kadang-kadang dia kucing itu tidur sama-sama dia di kamar. Ini artinya kucing hidup pun bisa bermasalah kalau tidak di manage atau tidak dijaga dengan apalagi tadi kita mengkonsumsi dagingnya gitu Mas. Nah sayangnya Profesor ini kan sudah terlanjur banyak yang mengkonsumsi di pagar alam Sumatera Selatan yang pastinya was-was nih dokter nih. Apalagi apakah harus mengecek kesehatan. Nah kalau misalnya daging tersebut dokter terlanjur dikonsumsi tapi dimasak secara matang, apakah ini masih menghilangkan risiko menularkan penyakit atau tetap berbahaya? Nah jadi ada kondisi-kondisi penyakit yang kita bilang dalam bentuk kistanya misalnya itu yang tidak hilang dengan pemanasan gitu. Nah ini yang dipahamin gitu ya. Nggak kalau apa namanya ada beberapa infeksi-infeksi ya yang walaupun sudah dipanaskan tetap masih ada masalah. Ya seperti kita deh. Misalnya kita mohon maaf ya daging yang sudah rusak gitu ya kan juga suka tidak sengaja kita. Tapi tetap kita paksakan untuk dimasak. Oke, nah untuk sebagian kuman mungkin ada yang mati, tapi ada beberapa kelompok jamur yang tadi bentuknya kista itu tahan dalam pemanasan. Nah, itu yang bisa timbul bermasalah kalau kita menelan komponen infeksi tersebut dalam bentuk kistanya tersebut misalnya. Jadi bukan dalam bentuk virusnya, bakteri yang terbuka mungkin mati dia. Tapi kalau dia bentuk yang terisolir itu bisa menyebabkan masalah juga. Gitu. Jadi tetap ada resiko ya Profesor ya. Nah kalau dari perspektif ilmu penyakit dalam Prof, ini apa dampak jangka pendek dan jangka panjangnya jika seseorang terlanjur mengkonsumsi daging kucing? Ya, jadi kalau yang jangka pendeknya, kalau yang umum lah ya, ini misalnya daging tersebut mengandung salmonella, karena dia bisa juga mengandung tipes, penyakit tipes ya. Mungkin setelah mengkonsumsi daging tersebut, mohon maaf misalnya apalagi dimasaknya tidak dengan baik ya, bisa saja dia secara langsung bisa mengalami demam misalnya beberapa hari setelah mengkonsumsi tersebut ya. Masa inkubasi bisa sekitar 2 minggu dia mengkonsumsi itu, jadi demam, meriang-meriang atau tipes misalnya. Nah jangka panjang yang tadi saya bilang kalau memang ini artinya penderita tersebut sudah mengkonsumsi daging tersebut dan akhirnya mengalami infeksi toksoplasma tadi pada wanita ya bisa aja dia mengalami kondisi yang saya bilang keguguran misalnya, atau kemudian juga bayinya lahir cacat misalnya seperti itu. Itu terutama kalau ibu hamil ya yang mengkonsumsi daging kandung toksoplasma ini. Jadi ya prinsipnya bagaimana kalau udah terlanjur ya kita tetap artinya menurut saya kalau ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi ya sebaiknya memang konsultasi ke dokter, karena nanti kita akan lakukan pemeriksaan darah apakah di dalam tubuh pasien tersebut mengandung kuman-kuman atau virus-virus yang diduga ditularkan melalui daging kucing tersebut, Mas. Oke, Prof, kita mungkin agak keluar konteks, Prof. Ini kan zaman lagi susah ya, Prof ya, dan apapun mungkin bisa dijual dan dilegalkan begitu saja. Dan ini adalah korban penipuan. Kalau kita sebagai manusia secara awal ya, dokter ya, Profesor ya, bisa nggak sih membedakan ini daging kucing atau daging kambing atau daging ayam atau daging sapi seperti itu? Ya sebenarnya ya mohon maaf saya bukan di ini saya, tapi secara kasar kan sebenarnya bisa aja ya. Terutama begini, masalahnya kan begini ya, kadang-kadang kalau kita yang biasa istilahnya melihat daging secara rutin gitu setiap hari itu pasti mestinya akan dia bedakan bahwa ini bukan daging kambing muda misalnya seperti itu, ini daging sapi, ayam kan bisa ya dia karena, tapi memang kucing ini kan termasuk kaki 4 jadi dia red meat, jadi lebih kemerah-merahan misalnya kan ya kalau kita lihat begitu. Jadi memang semirip dalam tanda petik itu sekilas mungkin bisa nggak ketahuan. Nah, cuman kan kalau kita lihat kan mereka kan kecil-kecil ya kucing kan ya seberapalah dibandingkan dengan kambing muda kan sebesar-besar kecil-kecilnya kambing kan nggak juga tetap lebih besar daripada kucing ya. Jadi ya cuman masalahnya kan kalau dia misalnya mohon maaf jualnya dalam bentuk tetelan gitu loh. Kalau bentuk daging utuh, daging setengah paha daging misalnya
mungkin nggak ada masalah kan gitu. Tapi kalau dia misalnya bukan paha daging, mungkin jadi bisa masalah kan gitu. Oke, baik Profesor Ari, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami di Ayu Siang, dan ini agar masyarakat di luar sana lebih waspada lagi. Terima kasih banyak Profesor Ari, salam sehat selalu, selamat siang. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Diduga remblong, bus listrik Transjakarta jurusan Pulau Gadung Galunggung menabrak 2 toko perabotan kantor di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan. 1 orang menderita patah tulang dalam kecelakaan tersebut. Video amatir warga merekam detik-detik usai kecelakaan bus Transjakarta yang menabrak 2 toko perabotan kantor di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan Sabtu siang. Dalam video, kondisi kepala bus menabrak bagian depan toko hingga mengalami rusak parah. Menurut salah satu korban, peristiwa bermula saat bus berbelok dari arah Manggarai menuju Jalan Minangkabau tiba-tiba menabrak 2 bangunan toko dan 1 sepeda motor. Diduga rem bus gagal berfungsi atau mengalami remblong. Kecelakaan ini membuat bangunan toko dan 1 sepeda motor rusak parah. 1 orang juga dikabarkan mengalami patah tulang dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Warga mengatakan sopir yang merupakan seorang wanita juga mengalami luka-luka. Sementara itu, akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Saharjo menuju Minangkabau sempat tersendat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Warga di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menemukan seorang bayi di bekas kolam ikan di wilayah industri. Orang tua diduga membuang bayi itu untuk menutupi hasil hubungan gelapnya. Warga desa Gunung Gangsir, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan bayi di bekas kolam lele. Ketika ditemukan, bayi berjenis laki-laki ini masih lengkap dengan tali pusarnya. Perangkat desa kemudian segera mengevakuasi bayi dengan jaring. Diduga orang tua dari bayi ini sengaja membuang bayinya untuk menutupi aib hasil hubungan gelap dengan kekasihnya. Itu ada suara tangisan bayi, terus dilihat ternyata ada bayi di Jumleng situ, ada warga-warga pada berdatangan. Setelah itu Pak RT-nya laporan ke Polsek, terus dibawa ke puskesmas. Bayi kemudian dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis sebelum dirujuk ke RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi memprihatinkan dirasakan para siswa dan guru di Sekolah Dasar Negeri Tegal Benteng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat belajar mereka harus ekstra waspada karena kondisi bangunan yang terancam ambruk. Pak Dedi, gimana ini sekolahan saya di SDN Tegal Benteng, Desa Babakan Raden, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Coba lihat bangunannya tidak layak, khawatir anak-anak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bertaruh nyawa untuk menuntut ilmu, seperti itulah yang menggambarkan para guru dan siswa di Sekolah Dasar Negeri Benteng, Desa Babakan Raden, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski bangunan sekolah sudah permanen, tetapi sebagian atap sekolah bocor dan dinding bangunan sudah keropos dengan lantai beralaskan tanah dan debu. Para guru dan siswa harus ekstra waspada saat proses belajar mengajar berlangsung karena sewaktu-waktu bangunan sekolah dapat roboh. Terlebih jika angin kencang dan hujan melanda, para murid harus mencari tempat yang aman dari atap yang bocor. Sudah 13 tahun sejak tahun 2012, bangunan sekolah ini tak mendapatkan bantuan renovasi. Di fisik ini sangat memprihatinkan, untuk sangat mengganggu sekali untuk pembelajaran, khususnya untuk kan sekarang seharusnya itu ramah anak, bahkan pada guru-guru pun tidak nyaman karena ini sama banyak debu, banyak batu-batu di bawahnya, terus tembok itunya lantainya tajam-tajam, itu takut membahayakan pada anak gitu. Bantuan untuk yang ini, bangunan yang unit ini belum ada. Para siswa berharap agar renovasi bisa segera dilakukan secepatnya. Ingin diperbaiki lagi, ini sekolahan sudah tidak bagus, dan kalau udah diperbaiki belajarnya agar nyaman. Meski bangunan sekolah rawan roboh,
Namun minat pelajar para siswa tak pernah surut. Bagi mereka, bangunan sekolah yang rapuh tak membuat mereka takut untuk bersekolah. Dari Kabupaten Bogor, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Warga Jakarta bahkan dari luar kota pemirsa hari ini mengisi libur panjang dengan mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan. Sejak pagi tadi puluhan ribu pengunjung telah memadati lokasi wisata edukasi tersebut. Taman Marga Satwa Ragunan ramai pengunjung selama libur panjang akhir pekan. Selain sebagai tempat wisata edukasi, taman ini juga memiliki ruang terbuka hijau luas yang bisa dijadikan tempat berkumpul. Pengunjung berdatangan tidak hanya dari Jakarta tetapi juga dari luar kota. Dan pemirsa, bagaimanakah suasana di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta pemirsa di libur panjang akhir pekan kali ini? Sudah rekan kami Amrina Rida langsung dari lokasi. Halo, selamat siang Amrina. Seperti apakah suasana libur panjang di sana? Apakah semakin siang semakin ramai di Ragunan? Iya, Pram dan juga pemirsa, nampaknya untuk hari ini di Taman Marga Satwa Ragunan ramai karena tadi kami sejak pagi sudah memantau dan informasi yang kami dapatkan datanya ini sudah ada 9.000 pengunjung yang datang ke sini. Nah sekarang kami berada di area Gajah Sumatera, Pram dan juga pemirsa. Wah ini suasananya seperti ini, memang banyak dari pengunjung yang sedang melihat bagaimana Gajah Sumatera ini sedang beraktivitas di area kandangnya. Ini bisa dilihat. Ini gajah Sumatera ini lumayan banyak, ada yang anak-anak, juga ada indukan, dan memang ramai sekali. Nah, Pram, saya ingin mencoba untuk berbincang dengan pengunjung di sini. Ini ada lumayan banyak. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Oke, Kak, ini keluarga ya? Oke, boleh kenalan dulu dengan kakak siapa dan kakak siapa? Isna. Kak Isna dan? Daru. Oke, Kak Isna dan Kak Daru ini kan keluarga. Kenapa sih liburan ini memutuskan untuk menghabiskan waktu di Ragunan ya? Mungkin bisa jelasin. Soalnya deket sih dari rumah, nggak begitu jauh, sama nggak macet. Kesini sih kebetulan. Kecil sukanya binatang. Ini ya dia paling seneng sama gajah. Iya. Nah, kalau Kak Daru dan juga Kak Isna ini kan mengajak adiknya ke sini sebagai salah satu tempat edukasi mungkin ya. Ini gimana melihat Taman Marga Satwa Ragunan dengan binatangnya? Ini cocok nggak sih untuk keluarga ke sini sebenarnya? Ini sangat cocok ya karena kita bisa mengajari anak juga untuk lebih dekat dengan hewan, mengenal dari awal ya. Mungkin kan masih kecil ya, jadi ya kita mulai kenalkan dengan hewan supaya nantinya ketika besar nanti mereka juga bisa memperlakukan hewan itu dengan baik. Kemudian juga tidak takut dengan hewan. Terus bagaimana menstimulasi dari sejak kecil itu. Mungkin dari Kak Isna sendiri, ada nggak fasilitas yang diinginkan di sini? Apa sih ada yang kurang nggak kira-kira kalau menurut Kak Isna di Ragunan ini? Sejauh ini udah cukup sih, maksudnya untuk jalannya rata, jadi bisa bawa stroller dan sebagainya macamnya juga kan ada fasilitas lainnya juga sih, udah cukup ini sih. Terima kasih Kak Isna dan juga Kak Daru atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke. Nah, Pram dan juga pemirsa, ini ternyata lumayan banyak keluarga yang membawa anak-anak mereka untuk ke Taman Marga Satwa Ragunan karena binatangnya ini memang banyak sekali. Nah, kalau di belakang kami ini adalah gajah Sumatera yang memiliki berat sekitar 2.000 hingga 5.000 kilogram dan juga ini usianya antara 11 tahun hingga 20 tahun. Ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengedukasi anak-anak berkaitan dengan berbagai macam fauna yang ada di Indonesia dan juga tidak hanya fauna tapi ada juga banyak flora-flora di sini, tanaman-tanaman karena di sini pun ada 200.000 lebih jenis tanaman sehingga suasananya memang sangat asri sekali dan juga cocok untuk menjadi tempat menghabiskan waktu dari keluarga bersama dengan anak-anak mereka. Nah, Pram dan juga pemirsa, seperti biasanya untuk di Taman Marga Satwa Ragunan ini beroperasi hingga pada pukul 4 sore. Jadi masih ada waktu untuk Pram mengajak keluarga ke sini belajar mengenai fauna dan juga flora, dan untuk tiketnya pun juga sangat terjangkau, hanya 3.000 hingga 4.000 rupiah saja. Jadi gimana, Pram tertarik nggak untuk main-main ke Ragunan bersama dengan keluarga? Kembali ke Anda, Pram. Ya, Amrina Rida mengingat harga yang sangat murah sekali, 3.000 sampai 4.000 rupiah. Nanti saya habis siaran langsung menuju ke Ragunan sama Amrina Rida. Terima kasih Amrina Rida.
Ya, pemirsa daerah Gunan, kita ke Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, memanfaatkan libur panjang kali ini, ratusan warga menyerbu Bandung Tour on Bus atau Bandros. Antrian pun membludak seiring momentum Hari Jadi Kota Bandung yang menggratiskan seluruh armada Bandros selama sepekan ini. Beginilah kepadatan warga saat akan menaiki Bandung Tour on Bus atau Bandros di kawasan alun-alun Kota Bandung, Jawa Barat. Membeludaknya warga ini seiring dengan momen libur panjang Maulid Nabi yang dimanfaatkan oleh warga untuk berlibur bersama keluarga dan juga kerabat. Tak hanya itu, dalam rangka Hari Jadi ke-215 Kota Bandung, pemerintah kota menggratiskan bandros selama 1 pekan, terhitung mulai tanggal 1 hingga 7 September 2025. Hal inilah yang membuat antrian semakin membludak, bahkan mereka rela menunggu hanya untuk berkeliling kota menggunakan bus primadona Kota Bandung tersebut. Lagi nunggu bandros, kebetulan lagi ada program gratis dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Kenapa Bu memilih bandros buat liburan hari ini Bu? Ya biasanya kan kalau liburan kemana gitu ya, kebetulan ini lagi ada gratis, anak-anak lagi ada liburan, ya udah nyobain aja liburan gratis. Sebelumnya udah pernah naik bandros belum Bu? Udah. Berbayar. Berbayar. Gimana Bu rasanya naik bandros Bu? Alhamdulillah sih ya. Refreshing, menikmati suasana Bandung. Pemkot Bandung sendiri menyiapkan 12 armada untuk wisatawan, 8 unit di shelter alun, serta 4 unit di kawasan Diponegoro. Nah, pemirsa, bagi Anda yang kebetulan berlibur di Kota Bandung, momen ini bisa dimanfaatkan untuk berkeliling kota tanpa dipungut biaya alias gratis. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seperti apakah keseruannya naik bus bandros di alun-alun Kota Bandung, pemirsa? Dari rekan kami Ervan David langsung dari lokasi. Selamat siang Ervan, bagaimana antusias wisatawan untuk naik bus bandros hari ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Di momen libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW di kawasan wisata alun-alun dan juga Asia Afrika terus dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah, dan banyak wisatawan memanfaatkan liburan dengan bersuah menikmati suasana Bandung dengan berjalan-jalan di kawasan Asia Afrika dan juga alun-alun. Dan selain itu, di alun-alun juga ada hal menarik yang dapat memikat para pengunjung untuk berwisata di Kota Bandung, yaitu salah satunya menaiki bus bandros. Dan dalam satu hari sebanyak ribuan wisatawan selalu ingin mencoba untuk berkeliling kota menggunakan bus bandros. Dan dapat diperlihatkan untuk saat ini pemirsa dan juga Pram, bus bandros sendiri sudah dipenuhi oleh para wisatawan yang hendak berkeliling Kota Bandung. Dan dapat diperlihatkan pemirsa dan juga Pram, juga sudah memanggil para wisatawan yang hendak ingin berkeliling Kota Bandung menggunakan bus bandros ini. Dan dalam satu bus ini sendiri juga dapat menampung 25 dan khusus untuk hari ini, perjalanan wisata menggunakan bus bandros digratiskan. Hal ini membuat ratusan wisatawan mengantri sejak pagi hari hingga sore. Dan kita akan mencoba mewawancarai salah seorang wisatawan yang ingin menggunakan bus bandros. Halo Ibu, namanya siapa Ibu? Namanya siapa Bu? Kenny. Kenny, oke. Bu, ini menunggu di sini udah berapa lama Bu? Baru datang. Ini datang ke sini Bu. Datang ke sini sengaja. Ini sama siapa aja Bu? Ini sama suami saya, ini anak saya 2, ini mama saya, itu adik saya. Berarti satu keluarga ya Bu? Keluarga ini gimana nih pendapatnya bus bandros gratis ini dari masyarakat Bu? Oh, saya mau sangat antusias. Oh ya, makanya saya datang ke sini. Berarti sengaja ya Bu untuk mencoba bus gratis ini ya Bu? Ya. Ibu dari mana Ibu? Dari Korea, Kopok area. Kopok, berarti ya. Makasih ya Bu. Ya, Pram, pengakuan dari salah seorang wisatawan yang hendak menggunakan bus bandros gratis ini sendiri. Dan dapat diperlihatkan juga Pram dan juga pemirsa, untuk saat ini bus bandros gratis yang diprogramkan oleh pemerintah Kota Bandung ini dipenuhi oleh wisatawan yang ingin berkeliling Kota Bandung menggunakan bus bandros. Dan rute untuk di shelter alun-alun ini sendiri akan melewati kawasan Jalan Asia Afrika, kawasan
Perintis Kemerdekaan, Jalan Merdeka, hingga kembali ke kawasan alun-alun Kota Bandung ini. Dan diprediksi untuk kepadatan ini akan terus langsung hingga sore hari nanti, mengingat pada hari ini sendiri pengunjung akan berakhir dan esok hari masyarakat akan kembali beraktivitas seperti semula. Demikian Pram yang dapat kami sampaikan di alun-alun Kota Bandung. Baik, semakin siang semakin ramai di sana. Ervan David melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali sambil tipis-tipis liburan di Kota Bandung. Terima kasih. Pemirsa, libur panjang, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Wisatawan bisa bermain pasir di pantai hingga naik perahu ke Pasir Putih. Inilah suasana libur panjang Maulid Nabi di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Ribuan wisatawan memadati area pantai untuk berenang serta bermain pasir hingga naik perahu menuju Pasir Putih. Pantai Pangandaran masih menjadi destinasi favorit untuk liburan keluarga, terutama warga Jawa Barat, karena harga yang terjangkau dan fasilitas yang memadai. Pangandaran seru, fasilitasnya cukup lengkap, liburannya pantainya lumayan rapi sekarang dibandingkan dulu, karena tiap tahun saya kesini dari keluarga. Kita tuh kayak rombongan gitu kan, dari komplek ya, tetangga-tetangga. Terus emang dari dulu tuh kita udah kayak deket, udah sering jalan-jalan gitu. Nah kebetulan dari tetangga-tetangga ini teh belum pernah ke Pangandaran, jadi kita cobain aja ke Pangandaran. Harga tiket masuk Pantai Pangandaran berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 per orang. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Pangandaran, sejak tanggal 4 hingga 6 September, lebih dari 35.000 wisatawan datang ke Pantai Pangandaran. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kawasan wisata Guci di Tegal, Jawa Tengah juga ramai dipadati wisatawan saat libur panjang. Antrian panjang kendaraan wisatawan terjadi di pintu masuk. Antrian kendaraan mengular saat memasuki gerbang kawasan wisata pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah. Kepadatan kendaraan pengunjung terjadi tak hanya di gerbang masuk, namun juga di area parkir. Di momen libur panjang akhir pekan, ribuan wisatawan ingin merasakan suasana liburan dengan menikmati air panas yang mengandung belerang alami dari Gunung Slamet di Pancuran 13. Pengelola Taman Wisata Alam Guci mengatakan pemandian air panas sempat sepi pengunjung saat ramai aksi demo beberapa waktu lalu. Namun saat ini kunjungan wisatawan mulai ramai dengan jumlah pengunjung mencapai 2.500 orang. Sama siapa aja ini? Sama anak-anak gangan, anak-anak remaja, pemuda remaja. Dari mana, Mbak? Dari Jakarta. Ini sengaja manfaatkan Maulid Nabi? Ya, liburan. Gimana suasananya di Guci, Mbak? Seru. Enak. Baru pertama kali juga sini. Kawasan Guci menjadi salah satu destinasi unggulan di Jawa Tengah pada momen libur panjang. Wisatawan juga bisa menikmati liburan dengan bermalam di villa-villa yang ada di kaki Gunung Slamet. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yudi Bar, iNews melaporkan. Bukit Sukun di Mamuju, Sulawesi Barat jadi destinasi favorit warga lokal untuk menikmati keindahan kota dari ketinggian sambil melihat matahari tenggelam. Untuk menuju puncak, pemirsa, pengunjung harus mendaki selama 30 menit. Beginilah keindahan panorama alam yang dapat dinikmati dari puncak Bukit Sukun di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Selain menawarkan hamparan laut biru, Bukit Sukun juga menjadi lokasi terbaik untuk menyaksikan keindahan matahari tenggelam. Sembari melihat kota Mamuju dari ketinggian, pengunjung juga bisa menyelami ketenangan. Untuk menuju ke sini, pengunjung harus mendaki selama 30 menit. Namun, medan yang dihadapi cukup mudah. Apa yang menarik di sini? Lautnya, pemandangan, sunset. Jadi biasa ke sini buat foto-foto atau gimana? Foto-foto. Kalau buat hilangin juga apa? Refreshing gitu. Refreshing. Tapi masih jalan kaki ya? Iya. Untuk menikmati keindahan Bukit Sukun, pengunjung tidak perlu membayar tiket apapun alias gratis.
Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Fendi iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, peringatan Maulid Nabi berlangsung meriah di berbagai daerah. Ratusan warga berebut makanan di Bangkalan, Jawa Timur dan gerebek di Jember. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Bangkalan, Jawa Timur berlangsung meriah. Dari anak-anak hingga dewasa berebut hadiah yang bergelantungan di atas tenda. Hadiah dalam acara ini berasal dari tuan rumah yang menggelar peringatan Maulid Nabi. Selain makanan dan mainan, warga juga menyasar hewan-hewan unggas yang sudah dikemas sedemikian rupa. Bu tadi dapat apa aja, Bu? Dapat bebek, dapat sandrek, ya macam-macam. Dapat ini. Di Jember, Jawa Timur, ratusan orang berebut gunungan hasil bumi dan makanan ringan saat perayaan Maulid Nabi. Warga merasa senang mengikuti tradisi ini meski berdesakan hingga saling dorong. Acara gerebek diharapkan bisa menjadi ajang pemersatu warga dan wujud dari nilai-nilai berbagi. Kita umat Islam, umat Rasulullah ini berharap dengan mengadakan acara tasakur atas hari-harinya Nabi, kita harusnya lebih berhak mendapatkan syafaat dari beliau baginda Rasulullah SAW. Sehingga warga mengadakan acara tasakuran dengan membuat gunungan ya, yang mana ini hasil bumi masyarakat, hasil jualan mereka di pasar. Maulid Nabi diperingati sebagai kelahiran Nabi Muhammad SAW dan dirayakan setiap 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Di Indonesia, masyarakat merayakan Maulid Nabi dengan meriah dalam berbagai tradisi. Dari Bangkalan dan Jember, Taufik Sarawi, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, misi pendistribusian bantuan kemanusiaan Indonesia ke Gaza, Palestina melalui jalur udara difasilitasi oleh Angkatan Udara Uni Emirat Arab. Kurang lebih dari 90 ton bantuan bahan pangan dikerahkan melalui pesawat Hercules Angkatan Udara Uni Emirat Arab. Bantuan pangan kemanusiaan dari lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia melalui pesawat Hercules Angkatan Udara Uni Emirat Arab kurang lebih berjumlah 90 ton. Total bantuan bahan pangan yang diterjunkan melalui airdrop oleh pesawat Hercules Angkatan Udara Uni Emirat Arab kurang lebih 3.775 ton dari bulan Juli, Agustus hingga September 2025. Kegiatan misi gabungan ini melalui airdrop difasilitasi dengan Angkatan Udara Kerajaan Jordania dan lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia dibantu dalam pendistribusian airdrop oleh Angkatan Udara Uni Emirat Arab. Bantuan ini tidak hanya melalui udara, namun juga dikirim melalui jalur darat melalui pintu perbatasan Yordania Palestina. Saat ini saya berada di pesawat Hercules milik Tentara Angkatan Udara Uni Emirat Arab. Jadi barang-barang bantuan menuju Gaza Palestina bukan hanya melewati jalur darat menuju pintu perbatasan antara Jordania dengan Palestina, tapi juga bantuan melalui jalur udara atau airdrop. Terima kasih atas bantuan seluruh rakyat Indonesia. Kita doakan bantuan melalui airdrop ini dengan dibantu oleh Tentara Angkatan Udara Uni Emirat Arab bisa berhasil, aman, dan cepat tiba diterima oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim bantuan kemanusiaan yang melalui jalur udara airdrop berpacu dengan waktu yang mana bantuan harus segera didistribusikan karena waktu sangat terbatas. Karena dibatasi oleh pihak tentara Zionis Israel.
Ya, pemirsa, Israel mengklaim telah menguasai 40% wilayah kota Gaza. Operasi militer di Gaza pun masih akan terus meluas dan intensif pada beberapa hari ke depan. Israel terus mengintensifkan operasi militer di kota Gaza dengan tujuan mengambil alih kota Gaza sepenuhnya. Serangan udara di Gaza yang semakin intensif bahkan menghancurkan ratusan bangunan di kota Gaza, salah satunya Menara Mashtaha di bagian barat kota Gaza. Israel merudal Menara Mashtaha hingga runtuh dan hancur sepenuhnya. Israel mengklaim telah menguasai 40% wilayah kota Gaza. Operasi militer pun masih akan terus diperluas dan diintensifkan pada beberapa hari ke depan. Jubir militer Israel mengungkap misi tersebut hanya akan berakhir ketika para sandera Israel yang tersisa dikembalikan dan kekuasaan Hamas berakhir. Akibat serangan Israel yang terus membombardir Gaza, situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Sebagian besar warga Gaza telah mengungsi, bahkan pihak berwenang memperkirakan serangan baru Israel akan mendorong sekitar 1 juta warga Palestina ke selatan menjauh dari kota Gaza. Jelang serangan militer pemerintah Zionis Israel, IDF meminta warga di kota Gaza segera meninggalkan rumah mereka di wilayah Khan Yunis di selatan Gaza. IDF menyatakan telah membentuk zona kemanusiaan di daerah Al-Mawasi, Khan Yunis. Bekerjasama dengan PBB dan lembaga internasional lainnya, zona ini kini diklaim memiliki rumah sakit lapangan, tenda pengungsi, pasokan air bersih, makanan dan juga obat-obatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Meramaikan Hari Pelanggan Nasional, warga mengunjungi SPBU di Jakarta Selatan untuk menikmati berbagai promo menarik. Warga mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan dan harga yang ditawarkan. Meramaikan Hari Pelanggan Nasional, PT Pertamina Patraniaga memberi layanan spesial kepada para pelanggan setianya. Salah satunya di SPBU Koko Signature Pondok Indah Jakarta yang tampak berbeda dari biasanya. Pelanggan bisa menikmati berbagai promo istimewa, mulai dari bagi-bagi voucher untuk pelanggan beruntung hingga semir ban gratis. Selain SPBU, para pelanggan juga mengaku puas dengan penggunaan Bright Gas dan pelayanan Bright Store. Menurut saya lebih murah, Mas. Iya, kalau ibaratnya di warung tuh gas 3 kilo bisa 20, 22, 23, ada pun sampai 25.000. Kalau di sini lebih murah, untuk subsidi hanya 16.000. Kalau yang tadi saya beli itu yang 5,5 harganya kalau di sini 94.000. Di luaran itu bisa sampai yang 100 sekian, kayak gitu. Makanya lebih murah. Baru tadi pas ini ditawarin sama mbaknya. Gampang banget, jadi download, langsung dihubungkan ke wallet, langsung transaksi. Tadi saya berapa liter ya, totalnya tadi sekitar 20 ribuan, nah, lumayan. Good, kalau bisa diperpanjang seterusnya. Tadi per liternya berapa jadinya? Per liter 500. 500 ya? Iya, kalau bisa seterusnya. Ya itu aja saya bilang, kalau bisa ya ada promo-promo semakin banyak, jadi semakin tertarik, semakin rajin bawa mobilnya gitu. PT Pertamina Patraniaga berkomitmen untuk terus meningkatkan kenyamanan pelanggan dan kualitas pelayanan yang memberi nilai tambah. Tim Liputan iNews melaporkan. Garuda Muda membuka harapan lolos ke ajang AFC U23 2026 usai memetik 3 poin atas Makau. Timnas U23 asuhan Gerald Vandenberg menang dengan skor meyakinkan 5-0. Nah, pemirsa, informasi sekaligus menutup jumpa kita di Ayus Siang hari ini, pemirsa. Ayus hadir pada setiap kondisi dan situasi. Kami tidak diam dan menutup pintu informasi. Kami mengawal suara rakyat agar bisa memberi manfaat dan tetap bermartabat. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya, pemirsa, di www.ayus.id dan cuplikan tayangan berita Ayus dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews.
Dan pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan juga alami. Saya Pram saja pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Para pemain Makau menunggu. Kali ini Arjuna yang coba menghadirkan sebuah umpan. Timnas Indonesia U23 sudah unggul atas Makau saat laga baru berjalan 3 menit. Upaya bek Makau, Leo Lek Hang, menghalau umpan silang membuat bola masuk ke gawang sendiri. Kakang Rudianto geser pada Ananda Rehat. Hoki tadi memantulkannya kembali kepada Kakak. Bola diagonal ke sisi sebelah kiri. Garuda Muda memperbesar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-17. Kali ini gol dicetak sang kapten Arhan Fikri. Skor 2-0 bertahan hingga jeda. Arhan Fikri ada di... Tim asuhan Jere Vandenberg masih terus mendominasi permainan di babak kedua. Baru 3 menit laga berjalan, Garuda Muda bisa memperbesar skor menjadi 3-0. Kemelut di kotak penalti lawan berhasil dimanfaatkan Raihan Hanan. Counter. Dan Hoki Caraka terbuka kali ini strike. Memasuki menit ke-68, Zanadin Faris yang masuk sebagai pemain pengganti mencetak gol indah. Tembakan melengkung Zanadin dari luar kotak penalti bersarang di pojok gawang. Mengoyak jalan.